Hai, apa kabar kalian semua? Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya kita dapat mengikuti perkuliahan dan melakukan tugas-tugas di kampus. Yang pertama yang saya hormati Ibu Jelita Panjaitan selaku dosen desain dan teknologi pembelajaran, dan rekan-rekan sekalian di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Yang perkenalkan, nama saya Leonardo da Vinci Pardede, NPM 2205117, dan saya berada di naungan Prodi PPKN Universitas Dharma Agung. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Contoh hak warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Kemudian adalah kewajiban. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai salah satu keharusan atau tugas atau tanggung jawab untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban kita yaitu contoh kewajiban negara Indonesia. 1. Contoh, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dan seluruh musuh. Kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak, restribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. 3. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Kemudian adalah warga negara Indonesia. Di sini saya akan mengambil 3 referensi pengertian warga negara Indonesia. Yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara itu. Kemudian yang kedua menurut Dr. A.S. Hikam, warga negara adalah anggota dari seluruh komunitas yang membentuk itu sendiri. Yang ketiga menurut Undang-Undang Dasar Pasal 26, warga negara adalah bangsa Indonesia yang asli yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Di sini saya akan mengklarifikasikan orang yang tinggal di suatu negara menjadi 2. Yang pertama adalah warga negara. Warga negara ialah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Yang kedua adalah penduduk, ialah orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Kemudian untuk menentukan warga negara, isinya ada 2 kriterium. Bagaimanakah kita menentukan apakah dia warga negara atau tidak? Yang pertama adalah kelahiran dan yang kedua adalah naturalisasi.
atau pewarganegaraan. Di sini kelahiran juga dibedakan menjadi dua, yaitu kriterium kelahiran menjadi asas ibu bapak atau ius sanguinis. Maksudnya adalah di mana ibu bapak kita menjadi patokan kita warga negara di mana. Contoh ini, bapak kita adalah orang Indonesia, lalu kita lahir di Jepang, maka otomatis kita yang baru lahir adalah warga negara Indonesia. Karena ibu bapak kita adalah orang Indonesia yang kemudian kriterium kedua yang menurut tempat lahir atau ius soli, yaitu menurut kita lahir bukan menurut ibu bapak. Jika yang pertama adalah menurut ibu bapak, maka yang kedua ini menurut di mana kita lahir. Contoh, ibu bapak kita agar orang Indonesia, lalu kita lahir di Jepang, maka kita adalah warga negara Jepang. Begitu juga sebaliknya, jika ibu bapak kita adalah orang Jepang, lalu kita lahir di Indonesia, maka kita adalah warga negara Indonesia. Dan untuk kedua kriterium ini, hal yang dapat berisiko dapat konflik di mana memiliki dua kewarganegaraan atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Maka di sini ada dua cara memilih apakah orang tersebut mengikuti kriterium ius sanguinis atau ius soli. Yang pertama adalah hak opsi, yaitu bebas memilih, maka yang lahir itu bebas memilih apakah dia termasuk ius sanguinis atau ius soli. Yang kedua adalah hak reputasi, yaitu bebas menolak bahwa kita dapat bebas menolak tawaran dari negara apakah kita ditawarkan negara di mana kita dilahirkan atau menurut ibu bapak kita. Kemudian contoh-contoh hak dan kewajiban negara pemerintah. Yang pertama adalah yang pertama ialah hak negara atau pemerintah. Jadi ini adalah apa yang harus didapatkan negara dari rakyatnya. Apa yang bebas dilakukan negara dari rakyat, paketnya. Yang pertama adalah menciptakan peraturan dan undang-undang yang ketertiban dan keamanan. Yang kedua merupakan monopoli sumber daya yang memuat hajat hidup yang banyak, hajat hidup orang banyak. Yang ketiga adalah memaksa warga negara taat hukum yang berlaku. Jadi negara atau pemerintah berhak melakukan itu semua. Kemudian adalah kewajiban negara atau pemerintah. Jenis ini adalah negara atau pemerintah wajib melakukan semua. Kewajiban yaitu melindungi wilayah negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin kemerdekaan penduduk, memeluk agama, membiayai pendidikan dasar. Itulah kewajiban negara atau pemerintah, dan masih banyak lagi. Kemudian, sebagai kesimpulan dari makalah saya adalah hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban menurut saya merupakan suatu keharusan atau tugas atau tanggung jawab sebagai individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna untuk mendapatkan pengakuan akan yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Kemudian hak dan kewajiban ini merupakan suatu hal yang saling terikat oleh satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Tidak boleh ada berat sebelah, kalau tidak boleh ada yang kurang. Kemudian sebagai saran sesuaikan bahwa hak dan kewajiban merupakan sesuatu instrumen yang saling berkait, sehingga pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi kesetimpangan yang menyebabkan timbulnya gejolak masyarakat yang tidak diinginkan. Baiklah,
Baiklah, di sini saya menyampaikan bahwa hak adalah apa yang harus didapat oleh seseorang dan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang. Mungkin hanya sampai di sini yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang. Shalom, terima kasih.